warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman serta sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini, tepatnya tanggal 19 Rajab ya, atau tanggal 20 Februari 20 Rajab apa 19 Rajab 19 Rajab insyaallah ya. Jadi kurang lebih 40 hari insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Tentunya dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan walaupun kita sudah telat, namun kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini menunjukkan keinginan kita untuk mengikuti jejaknya generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana mereka jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki dengan jarak waktu yang sudah sebentar lagi, maka kita pilih kitab yang paling ringkas, paling sederhana, namun faidahnya luar biasa insyaallah. Kita akan baca dari sebuah kitab yang berjudul Minhajul Muslim. Kitab ini adalah kitab yang mencakup 3 bahasan secara global, yaitu masalah akidah, masalah akhlak, kemudian yang ketiga adalah masalah fikih ibadah. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau adalah ulama dari Aljazair, namun oleh pemerintah Arab Saudi diminta untuk menjadi warga negara Arab Saudi, sehingga beliau mukim di Madinah dan termasuk ulama yang paling aktif
menyampaikan muhadharah, ceramah di dalam Masjid Nabawi, terutama di bulan Ramadan. Beliau mengisi kajian itu ba'da zuhur, kemudian ya kalau hari Ramadan seringnya ba'da zuhur atau ba'dal asar. Adapun ba'dal maghrib kebanyakan sudah diliburkan. Beliau termasuk ulama yang paling mengayomi dari mustami'in, dari orang-orang awam yang di sana, karena bahasanya sangat sederhana, penyampaiannya sangat lugas, dan beliau juga termasuk penulis kitab Aisarut Tafasir, tafsir yang paling mudah. Masya Allah, saya sempat pada waktu di sana sering hadir di dalam majelis-majelisnya. Namun beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa tawammadahu fi rahmatihi. Nah, kita mulai dengan al-faslu al-hadi asyar fi siyam. Tayyib, naqra. Toko awal ini. Kok ya madah salita kita lompati. Nah. Ya. Baik, ini adalah definisi dari puasa. Puasa secara bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Al-imsak, puasa itu artinya menahan diri. Seperti di dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma taroyinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Wahai Maryam, jikalau engkau melihat seseorang dari manusia, maka katakanlah bahwasanya aku bernadar karena Allah untuk berpuasa, menahan diri. Artinya sauma di sini menahan diri. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Jadi ini secara bahasa puasa itu adalah al-imsak. Secara syarak adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum, kemudian juga menggauli istri, dan dari hal-hal lain yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Hal itu terjadi sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa secara syara'. Nah, kita akan membahas tentang sejarah dari diwajibkannya puasa. 6. Biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Wa kana dzalik fi yaumil itsnaini min syahr Sya'ban
sanataini min al-hijrah al-mubarakah. Nah, ini adalah sejarah singkat diwajibkannya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas umat ini itu seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi puasa Ramadan itu berarti juga pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Berarti puasa ini termasuk ibadah yang sama-sama dilakukan oleh umat sebelum kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ayat ini turun atau kewajiban puasa ini dimulai? Yaitu pada hari Senin dari bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi di Madinah. 6. Materi yang kedua dalam masalah keutamaan puasa dan faedahnya. Tentang keutamaan puasa dan manfaatnya. Yang pertama, keutamaannya. Tentu keutamaan puasa ini sudah disaksikan dan ditetapkan oleh banyak hadis. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng dari api neraka, seperti tameng kalian di saat berperang. Kemudian hadis yang berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Dengan 1 puasa itu dijauhkan dari api neraka sejauh mana? 70 kharifan. 70 kedalaman. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitri da'watan la turad. Kemudian ini termasuk keutamaan puasa, bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu ada waktu yang sangat mustajab. Pasti Allah kabulkan doanya. Kapan itu? Yaitu di saat berbuka puasa. Maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan waktu ini, sehingga di saat kita berbuka puasa nanti benar-benar kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa disitulah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shalimuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu. Yuqalu ayna as-shalimun fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu fa idza dakhalu aghlaq. Hadis yang terakhir yang disebutkan dalam keutamaan puasa Ramadan adalah hadis yang artinya bahwasanya di surga nanti
itu terdapat sebuah pintu. Yang mana pintu ini nanti ada tulisannya, ada namanya, yaitu dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pintu ini, yaitu pintu Ar-Rayyan ini, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga lewat pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Tidak ada siapapun yang akan masuk dari pintu ini selain dari mereka. Yuqalu aina shaimun. Dikatakan nanti di hari kiamat di hadapan manusia seluruhnya, manakah orang-orang yang telah berpuasa? Fayakumun. Maka orang-orang yang rajin berpuasa, menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, mereka nanti akan berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sehingga selain mereka, apalagi orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban dari kaum muslimin, apalagi orang-orang kafir, tentunya tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga dari pintu ini. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila seluruh manusia yang melaksanakan puasa Ramadan sudah masuk ke dalam surga lewat pintu ini, sudah habis, maka ditutuplah pintu. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada yang masuk ke surga lewat pintu ini kecuali orang-orang yang melakukan puasa. Tayyib, yang berikutnya adalah fawaiduhu. Fawaiduhu liqiyamil fawaid ruhiyatun ijtimaiyatun wa sihhiyatun. Nah, jadi faedah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah faedah ruhiyah terhadap jiwa kita. Itu banyak manfaat yang luar biasa dari puasa. Kemudian dari segi sosial, kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan untuk jasmani kita. Untuk jasmani kita, rohani kita, puasa itu memiliki manfaat yang sangat besar dan kemasyarakatan juga. Nah, kita tidak perlu baca masalah ini, hanya mungkin langsung saja secara arti, ya. Bagaimana menurut antum, apa manfaat dari puasa secara rohani? Coba barangkali sebutkan satu saja. Manfaat puasa. Barangkali antum, fadhol. Secara jiwa, kejiwaan kita. Menambah keimanan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Amin. Balik. Gimana? Iya, ketakwaan. Ada lagi, banyak. Kesehatan. Iya, nanti itu faedah untuk jasmani, ya, untuk rohani kita. Setidaknya orang yang berpuasa itu dilatih untuk kesabaran. Ya. Itu termasuk faedahnya. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, keimanan, ketakwaan. Kemudian termasuk cara untuk menekan jiwa kita, untuk mengatur, mengendalikan jiwa kita. Dan masih banyak lagi, terutama takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini manfaat secara rohani. Secara sosial tentunya adalah dengan puasa bersama-sama itu membiasakan kita itu untuk hidup teratur secara bersama-sama, kemudian menunjukkan persatuan kita. Kemudian dengan melaksanakan puasa itu kita ini terdidik untuk bisa
mudah memiliki sifat adil, kemudian merasa bahwasanya kita itu sama dengan yang lainnya. Apalagi orang-orang kaya yang gemar untuk melaksanakan puasa akan merasa betapa tidak enaknya menjadi orang yang lapar. Sehingga orang kaya pun timbul sikap rasa kasihnya itu semakin tinggi. Nah, ini termasuk manfaat secara sosial, membentuk sifat kasih sayang, kemudian akhlak itu menjadi lunak, kemudian menjaga masyarakat itu dari keburukan dan kejelekan-kejelekan dengan puasa itu. Jadi puasa itu ada unsur pengendalian secara massal. Karena kaum muslimin kalau dalam kondisi puasa, apalagi nanti banyak tekanan atau penekanan anjuran dari hadis-hadis, hendaknya di saat kita berpuasa itu supaya tidak mudah marah, tidak mudah melayani umpatan orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian manfaat secara kesehatan tentunya adalah dengan puasa itu sangat besar manfaat untuk kesehatannya, terutama zaman sekarang ini yang mana makanan itu luar biasa zat kimianya, sehingga dengan puasa itu akan terkurangi keburukan-keburukan dari makanan di badan kita. Perut kita menjadi bersih, kemudian orang yang memiliki penyakit kolesterol dengan puasa akhirnya juga terkurangi. Orang yang gemuk juga dengan puasa itu akan terkurangi lemaknya dan banyak lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim dan dihasankan oleh Imam As-Suyuti, walaupun banyak ulama juga yang melemahkan hadis ini. Nah, kemudian materi yang ketiga, ini kita tinggalkan karena ini adalah menyangkut puasa-puasa yang di luar dengan puasa Ramadan. Nah, kita ke materi yang keempat, Imrah. Fi wujubi shaumi Ramadan wa bayan fadlihi. Nah, wajadta? Ma wajadta? Baik, ana aqra. Al-Baqarah fi wujubi shaumi Ramadan wa bayan fadlihi. Wujubi shaumi Ramadan. Siam syahri Ramadan wajib ketika dimasukkan wa ijma'il a'immah. Nah, jadi puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain. Jadi setiap muslim itu harus berpuasa bulan Ramadan. Tentu hal semacam ini berdasarkan Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma' ulama. Ijma' kaum muslimin, tidak ada yang khilaf, puasa Ramadan tidak wajib, tidak ada. Semuanya sudah sepakat bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya fardu. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka falyasumhu. Ini dalilnya, maka hendaknya dia berpuasa. Ada di sini termasuk fi'lul amri yaqtadil wujub. Wa qaulur rasul wa qala Rasulullah
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Nah, ini dari hadis, dalil wajibnya puasa Ramadan dari hadis, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah iqamis shalah, salat, kemudian wa itaiz zakat, melaksanakan zakat, kemudian hajjil bait, kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. 6. Langsung ke fadlu Ramadan. يسقط ذلك وتؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات lima bainahunna ini jituni batil kabair. Nah, ini hadis yang menjadikan dalil tentang keutamaan puasa Ramadan. Apa dalilnya? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, kemudian salat Jum'ah terhadap Jum'ah berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Jadi salat 5 waktu, umpamanya maghrib ini adalah pelebur dosa kita yang kita lakukan tadi dari setelah salat asar. Setelah salat asar tentunya kita tidak luput dari dosa-dosa. Maka kita melakukan salat maghrib ini, maka dosa-dosa yang kita lakukan selain dosa besar itu akan terhapus. Begitu pula sholat Jumat. Sholat Jumat yang kita lakukan umpamanya hari ini, maka ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan yang lalu sampai Jumat yang kemarin. Tentunya dosa-dosa selain dosa besar. Begitu pula Ramadan. Kita nanti berpuasa Ramadan, nah, itu akan menghapus dosa-dosa kita ke Ramadan yang lalu. Dengan syarat apa? Ini jituni batil kabair. Kalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maksudnya dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ini. Yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar itu adalah taubat. Yang terhapuskan dari amalan-amalan ini adalah dosa selain dosa-dosa besar. Nah, kemudian dalil berikutnya di sini banyak disebutkan, kita cukupkan 2 saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, kemudian berharap pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya yang lalu itu akan dihapuskan. Tentunya dosa-dosa selain dosa besar. Naam, kita lanjut ke materi yang kelima, fi fadli al-birri wal ihsan fi Ramadan. Naam. Khamisa. Wajata? Tayyib, ana aqra ya. Materi yang kelima, fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan. Keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Ada 5 hal amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan nanti. Apa 5 amalan kebaikan itu yang dianjurkan di saat kita
berpuasa Ramadan, yang pertama adalah as-shadaqah. Hendaknya kita ini sering-sering memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, terutama kepada fakir miskin. Tidak punya materi kita untuk bersedekah kepada mereka, kita tidak sungkan-sungkan untuk menafkahkan atau bersedekah manfaat. Kita hendaknya sering membantu kaum muslimin yang lain, karena ini juga termasuk sedekah yang luar biasa. Nah, kenapa kita tentunya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan tentang sifat beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun Rasulullah itu dermawan di setiap saat. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Akan tetapi di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat. Apalagi di saat Jibril datang untuk mengajak tadarus membaca Al-Qur'an. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qiyamul lail. Kita melakukan sholat tarawih. Karena ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah kemudian berhenti karena dikhawatirkan sholat malam itu diwajibkan. Namun dihidupkan kembali secara berjamaah oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Nah, melaksanakan qiyamul lail yang perlu kita pahami adalah mana yang terbaik. Apakah mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah 11 rakaat? Kalau lebih dari itu kurang baik? Tidak. Semuanya sama. Rasul, kalau kita mau melakukan qiyamul lail mencukupkan 11 rakaat, itu juga baik karena mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melakukan lebih dari itu juga baik. Karena itu pun juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat malam, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu tidak ada batasan. Yang terpenting adalah sesuai kemampuan kita masing-masing. Apa dalilnya? Dalil juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, tidak dibatasi. Sehingga di zaman sahabat, generasi sahabat Rasulullah SAW, mereka berbeda-beda dalam melakukan sholat tarawih atau sholat malam. Ada yang melakukan 11 rakaat, ada yang melakukan 15 rakaat, 17 rakaat, 21 rakaat, 23, bahkan sampai 45 rakaat. Jadi qiyamul lail di bulan Ramadan dan yang lainnya itu tidak ada batasannya. 6. Tentu keutamaan ini terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, niscaya akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang telah lalu. 6. Terutama nanti di 10 akhir bulan Ramadan, karena disitulah nanti akan ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 6. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perbanyak nanti di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Banyak-banyak membaca
Al-Quran. Kalau kita baca bagaimana riwayat para ulama terdahulu seperti Imam Malik, mereka di bulan Ramadan meliburkan muhadharahnya supaya apa? Fokus untuk membaca Al-Quran, menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i di seluruh buku-buku sejarah dijelaskan bahwasanya beliau di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Di siang hari hatam, kemudian di malam hari hatam, dan banyak lagi tentang kisah-kisah mereka dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat tentunya al-i'tikaf, berdiam diri, memperbanyak tinggal di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau terus melakukan i'tikaf terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Nah, kemudian yang kelima yang sepantasnya kita lakukan adalah melakukan umroh. Kalau kita bisa ke sana, berziarah ke Ka'bah, melakukan tawaf sa'i di bulan Ramadan, karena melakukan umroh di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan pahalanya itu setara melakukan haji bersamaku. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Melakukan umrah itu akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dengan jarak umrah yang sebelumnya. Nah, kemudian materi yang keenam adalah fi thubuti syahri Ramadan, menetapkan bulan Ramadan. Hadza naqra. Iqra Imran. Wajata Nah, ini perlu difahami. Menetapkan awal bulan Ramadan itu ada 2 cara. Tidak ada cara yang ketiga. Ada cara yang ketiga, namun cara ini para ulama menghukumi adalah cara yang bid'ah yang harus kita jauhi. Sabiqi sudah ada. Masyaallah. Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan. Jadi menetapkan bulan Ramadan itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi nanti di bulan Sya'ban kita lihat pada tanggal 29 bulan Sya'ban kaum muslimin itu melakukan ru'yah, melihat bulan. Seandainya pada tanggal 29 bulan Sya'ban mereka tidak melihat bulan, bulan tidak bisa dilihat, maka kewajiban kaum muslimin itu menyempurnakan bulan Sya'ban. Nah, kalau bulan Sya'ban itu genap menjadi 30 hari, maka hari yang ke-31 itulah pasti bulan Ramadan. Ini cara yang pertama, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. 6. Wasanihima ru'yatu hilalihi. 6. Yang kedua, cara yang kedua adalah ya tadi, melihat bulan. Di tanggal 29 Sya'ban melihat bulan. Ini adalah cara yang disyariatkan. Ini adalah rumus dalam menentukan awal bulan Ramadan. Jadi, yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, yang jadi masalah terutama di negara kita ini adalah sering atau ada sebuah golongan dari kaum muslimin jauh-jauh hari itu sudah menetapkan bulan Ramadan. Bagaimana mereka itu menentukan bulan Ramadan? Tentunya dengan melakukan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini adalah cara yang dianggap bid'ah oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dengan cara hisab, menghitung perjalanan bulan dan matahari. Ini adalah cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Memang kalau ditelisik ke zaman dahulu, memang ada generasi salaf yang dianggap itu melakukan hisab. Diriwayatkan bahwasanya Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, beliau ini adalah seorang tabi'in. Beliau ini termasuk yang meriwayatkan hadis. Ini diriwayatkan bahwasanya beliaulah orang yang pertama kali dari kaum muslimin yang melakukan hisab. Memiliki dalil. Apa dalilnya? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan cara melihat bulan dan berhentilah dari berpuasa itu dengan melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, jikalau terhalangi oleh kalian untuk melihat bulan, faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan hisab. Namun kebanyakan ulama-ulama hadis termasuk Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk lafalnya yang mutasyabih. Di sana banyak hadis-hadis yang sharih. Lafalnya itu benar-benar jelas dan mudah. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka
kata imam para ulama, faqdurula ini maksudnya yaitu tadi, perkirakan bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau kita ingin membahas panjang lebar masalah hisab dan ru'yat ini, kita kembali kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengkaji khusus masalah ru'yah dan hisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah benar-benar memaparkan secara gamblang bahwasanya cara hisab ini cara yang tidak dibenarkan. Bahkan ilmu hisab ini adalah sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan umat terdahulu. Mereka menyimpang dalam melaksanakan ibadah karena mereka tidak memakai rumus yang ditetapkan oleh Allah. Mereka berpaling dari ru'yah ini kepada ilmu hisab, sehingga mereka sering luput dalam waktu-waktu ibadah mereka. Bahkan luputnya ibadah ini berimbas kepada pelaksanaan ibadah haji sebelum zaman Rasulullah SAW. Dan hal yang semacam itu tertera di kalender-kalender bangsa Arab, bahwasanya mereka melakukan ibadah haji itu tidak tepat pada waktunya. Mereka mau merubah waktu tidak bisa karena penanggalan itu sudah tercatat di situ dan penanggalannya itu tidak sesuai. Maka di zaman Rasulullah SAW melakukan haji, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru ditetapkan pelaksanaan ibadah haji itu tepat waktu yang sesungguhnya. Bahkan Ibnu Abdil Bar itu menyanggah bahwasanya tabi'in tadi tidak melakukan ilmu hisab, membantah bahwasanya ini tidak benar, riwayat ini tidak benar. Tidak mungkin Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir ini melakukan hisab. Oleh sebab itu di Majmu' Fatawa Syekhul Islam juga mengindikasikan bahwasanya riwayat ini tidak benar. Sehingga Syekhul Islam mengatakan seandainya riwayat ini benar, tabi'in ini melakukan hisab, itu amat disayangkan. Karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya benar, itu amat disayangkan. Kemudian Syekhul Islam memberikan uzur yang lain, mengatakan Mutarrif bin Abdullah ini melakukan hanya untuk dirinya sendiri, karena beliau ini termasuk orang yang alim dalam ilmu falak, sehingga di saat mendung beliau menghitung, memperkirakan besok ini sudah Ramadan atau belum. Nah, cara yang seperti ini itu amat disayangkan kalau memang benar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi metode yang sangat gamblang. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Umpamanya sekarang tanggal 25 Sya'ban, ternyata cuaca mendung. Rasulullah memberikan rumus yang termudah. Apa? Ya sudah. Kalau kita tidak bisa melihat bulan dengan kedua mata kita, berarti besok itu masih tanggal 30 dari Sya'ban. Makanya kalau ada seseorang, termasuk ini dalil ormas Indonesia yang biasanya melakukan ilmu hisab, dalilnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat bulan dan berhentilah puasa dengan melihat bulan. Bagaimana mereka memahami bahwasanya ru'yah itu bisa diartikan dengan alima, dengan hasiba, dengan dhanna. Ru'yah itu termasuk di antara artinya itu mengetahui, memperkirakan, menyangka.
Secara tata bahasa seakan-akan iya. Akan tetapi kalau dikaji secara detail, ro'a itu bisa dimungkinkan, kata Syekh bin Baz dalam menyanggah pendapat yang seperti ini juga mengatakan ro'a bisa diartikan hasiba, dhonna dengan syarat. Apa syaratnya? Apabila ro'a ini memiliki dua maf'ul, dua objek. Ini bahasan tentang ilmu nahwu. Kalau ro'a ini memiliki dua maf'ul, maka bisa diartikan alima, hasiba, dhonna. Tapi kalau maf'ulnya satu, ro'a itu tidak bisa diartikan itu. Kalau maf'ulnya satu, artinya melihat dengan mata. Kita kembalikan di dalam lafal hadis ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Objeknya di sini cuman satu. Berarti arti sumu li ru'yatihi artinya itu puasalah kalian dengan melihat bulan. Sehingga tidak ada ulama salaf yang mengartikan ro'a di sini ini selain dengan melihat kedua mata. Karena secara tata bahasa itu jelas. Objeknya satu. Li ru'yatihi. Nah, hi di sini objek cuman satu. Kalau umpamanya objeknya dua, maf'ulnya dua, sumu li ru'yatihi tolian, baru bisa diartikan ro'a itu hasiba, dhonna. Ini termasuk pemahaman atau sanggahan Syekh bin Baz bahwasanya ro'a di sini tidak bisa diartikan dengan hasiba. Sehingga seluruh kaum muslimin menyatakan bahwasanya menentukan bulan Ramadan dengan cara hisab adalah cara yang bid'ah, yang mungkar, yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, kunna ummatun ummiyah. Kami ini, kata Rasulullah, bangsa Arab ini adalah bangsa ummiyah. Ummiyah artinya itu yang tidak biasa membaca, tidak bisa menulis. Bukan berarti bangsa Arab itu bodoh-bodoh, tidak. Hanya hukum di sini adalah hukum kebanyakan jika dibandingkan dengan negara maju pada saat itu. Kalau bangsa yang maju pada saat itu seperti Persia, Romawi, mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah terbiasa menulis dan membaca. Akan tapi bangsa Arab ini adalah bangsa yang ummiyah, tidak terbiasa membaca dan menulis. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan ibadah ini memberikan rumus yang sangat mudah, yang sangat akurat, tidak mungkin keliru, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu kaum muslimin yang taraf, IQ-nya rendah, menengah sampai tinggi, bisa melakukan rumus yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Asyahru hakadha au asyahru hakadha. Ini rumus yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu ada kalanya 30 hari dengan 3 kali mengisyaratkan tangannya. Ada kalanya 29 hari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berhentilah dengan melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, jikalau kalian itu terhalangi tidak bisa melihat bulan, adalah dengan cara fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah rumus yang paten, yang tidak mungkin kaum muslimin itu keliru. Tapi kalau melakukan hisab,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk di dalam kitab tadi menyatakan tidak ada antara profesor-profesor ilmu hisab itu dalam menentukan waktu itu pasti dalam satu hitungan yang sama. Masing-masing profesor ilmu hisab pasti berbeda. Karena cara hisab ini hanyalah dengan cara memperkirakan. Tapi kalau dengan ru'yat, siapapun bisa melihat bulan, yang penting matanya sehat. Kalau saya mungkin sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau yang matanya tajam, itu bisa. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami, bahwasanya menentukan bulan Ramadan dengan selain dua cara ini adalah perbuatan yang mungkar, yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama salaf. Ada memang segelintir orang yang membolehkan dengan cara hisab seperti Ibnu Suraj dari ulama mazhab Syafi'iyah, bahkan ada yang menisbahkan bahwasanya yang pertama kali yang melakukan hisab itu Imam Asy-Syafi'i. Tapi Ibnu Abdul Bar, tokoh utama dari mazhab Maliki, menyanggahnya. Tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i melakukan cara yang seperti ini, karena di antara manhaj Imam Asy-Syafi'i itu dalam segala hal masalah akidah adalah selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah waktunya iqamat ya. Baik, kita cukupkan dan insya Allah kita lanjut, tinggal sedikit dalam kitab ini masalah puasa. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.